Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berangkatan 3 anak. Yang pertama Salsabila Husnah NIM 2121154, 2 Meita Latifah NIM 2121163, 3 Muhammad Irfan Maulana NIM 2121167. Di sini kami akan membacakan materi yang berjudul Sujud dan Sholat Sunnah. Sujud dan sholat sunnah. Kata sujud berarti tunduk, patuh dengan penuh rasa hormat dan takzim. Sujud didefinisikan sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan kepatuhan kepada pihak lain, di mana yang dimaksud sujud di sini ialah bentuk patuhnya manusia kepada Tuhannya. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan di luar sholat wajib 5 waktu. Sholat sunnah yang merupakan sholat yang selalu dikerjakan oleh Nabi, namun tidak diharuskan untuk dikerjakan. Sholat sunnah secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib dan yang kedua sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardhu 5 waktu atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardhu 5 waktu. Sholat sunnah rawatib ada dua macam, yaitu yang pertama sholat sunnah rawatib yang muakkadah atau yang dikuatkan, dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkadah atau yang tidak dikuatkan. Yang termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkadah adalah 1. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat duhur. 2. Sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat duhur. 3. Sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 4. Sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat isya. 5. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun yang termasuk sholat sunnah rawatib yang tidak muakkadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur. Yang kedua, sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Dan yang ketiga, sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Cara melakukan sholat sunnah rawatib sama seperti cara melakukan sholat wajib. Yang membedakan hanyalah niat dan jumlah rakaatnya. Sebagai contoh akan dipraktekkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur. 2. Sholat sunnah ghairu rawatib. Sholat sunnah ghairu rawatib merupakan sholat sunnah yang dikerjakan dengan terikat pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Misalnya sebagai berikut. A. Sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang ditunaikan setelah melakukan wudhu dan membaca doa setelah selesai wudhu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. B. Sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari terbit, kemudian naik kira-kira sepenggalah sampai matahari agak tinggi dan agak panas, kira-kira dari jam 7 sampai jam 11. Jumlah rakaatnya 2 atau lebih, sedangkan maksimalnya adalah 8 rakaat. C. Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada saat masuk masjid sebelum duduk. Kemudian D. Sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan untuk mengambil keputusan dalam rangka memilih pilihan yang masih dalam keraguan. Sholat qiyamul lail, tahajud, tarawih, witir. Yang pertama, sholat tahajud. Sholat malam disebut juga sholat tahajud, karena sebelumnya didahului dengan tidur. Bangun malam atau qiyamul lail untuk menunaikan sholat malam merupakan satu-satunya sholat sunnah yang diperintahkan langsung dari Al-Quran dan merupakan sholat yang terbaik sesudah sholat wajib. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu,
Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang kedua, sholat tarawih, dan yang ketiga, sholat witir. Yang kelima, sholat hari raya atau id. Sholat hari raya atau id di dalam Islam ada dua, yaitu sholat Idul Fitri yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun hukumnya sunnah muakkadah. Berkaitan dengan sholat dua hari raya ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sholat hari raya dikerjakan sebelum khutbah. 2. Jumlah rakaat sholat hari raya itu 2 rakaat, dan pada rakaat pertama membaca takbir 7 kali, sedangkan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Dan yang ketiga, tidak ada azan dan iqamah pada sholat dua hari raya. 4. Waktu permulaan sholat Idul Fitri adalah ketika matahari tingginya sekedar 2 batang tombak, sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Sedangkan Idul Adha sekitar pukul 6 hingga setengah 7 pagi dan berakhirnya menjelang waktu duhur. Kelima, sholat id dilaksanakan di tanah lapang atau tempat terbuka kecuali jika berhalangan hujan. 6. Tidak ada sholat sunnah baik sebelum hari raya maupun sesudah sholat hari raya. 7. Khutbah hari raya 1 kali dilaksanakan sesudah sholat, dimulai dengan hamdalah, tasyahud, sholat, wasiat taqwa, dan peringatan kepada hadirin, serta menganjurkan berbuat kebaikan. 8. Menggerakkan seluruh umat Islam. 9. Bila hari raya jatuh pada hari Jumat, kita boleh mengadakan sholat Jumat dan diperbolehkan tidak mengerjakannya. F. Sholat gerhana matahari. Sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat gerhana matahari ditunaikan pada saat terjadi gerhana matahari, sedangkan sholat gerhana bulan ditunaikan pada saat gerhana bulan. Lebih baik dikerjakan secara berjamaah. G. Sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar dilakukan ketika seseorang akan menunaikan bepergian atau ketika datang dari bepergian. Hikmah sholat sunnah. Yang pertama, hikmah sujud. Sujud dapat membuat manusia memiliki predikat ibadir rahmanatan, hamba Tuhan yang maha penyayang, dan akan mendapat jaminan masuk surga. Kemudian wajah yang kita sungkurkan ke tanah untuk sujud kelak akan bercahaya pada hari kiamat. Yang ketiga, sebagai wujud kepatuhan pada ketentuan Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat sunnah. 1. Menutupi kekurangan sholat wajib. 2. Derajat ditinggikan. 3. Dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Yang keempat, menumbuhkan kecintaan Allah. Yang kelima, datangnya keberkahan di rumah orang yang mengerjakan. Dan yang terakhir, menghasilkan ketakwaan, hidup menjadi tentram dan nyaman. Kesimpulan, sujud merupakan bentuk rasa tunduk kita sebagai manusia kepada Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan kita dan segala isi alam semesta ini. Melalui salat kita melakukan kegiatan sebagai rasa tunduk tersebut. Dan di antara banyak macam sholat itu, antara lain sholat sunnah dan wajib, di mana sholat sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ada sholat sunnah yang tergolong pada dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, baik dilaksanakan secara berjamaah maupun munfarid. Dari semua sholat sunnah pada intinya dilakukan untuk menambah amal soleh serta menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang berangkatan 3 anak. Yang pertama Salsabila Husnah NIM 2121154, 2 Meita Latifah NIM 2121163, 3 Muhammad Irfan Maulana NIM